Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kami dari Badan Pengurus Daerah bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Nanti akan ada pelantikan gembala periode kedua, lalu pelantikan pekerja, pengangkatan evangelis untuk Bapak Thomas, Pak Agus, dan Ibu Risma. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, supaya tidak berlama-lama, saya akan mengajak kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Karunia Roh Kudus, atau yang di dalam flyer di jemaat itu karunia mengajar. Nanti saya akan singgung sedikit, jadi saya akan bahas karunia Roh Kudus secara umum dan nanti saya singgung sedikit saja karunia mengajar. Nah, saudara-saudara, bicara tentang karunia Roh Kudus ini sangat menarik. Itu sebabnya kita perlu mendapat landasan fondasi yang jelas dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, setidaknya ada 3 kata dalam bahasa Yunani yang dalam Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan sebagai karunia atau karunia roh. Dalam Perjanjian Baru terutama disebutkan ada pneumatikos, itu kata Yunani pertama. Lalu yang kedua dorea dan yang ketiga karisma, ini yang paling umum kita ketahui sehingga ada gereja yang kita sebut sebagai aliran karismatik. Jadi sebenarnya semua kita ini karismatik, saudara. Kita injili tapi karismatik juga sebab kita juga mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita lihat sedikit pelajaran soal pneumatikos. Pneumatikos itu kata sifat, definisinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan roh. The things pertaining to the spirit. Ya. Jadi itu pneumatikos. Contoh penggunaannya itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia roh. Kata karunia di situ pneumatikos. Menarik, Rasul Paulus bilang gini, tentang karunia aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi waktu kita bicara tentang karunia roh, karunia mengajar dan berbagai karunia lainnya, ada kebenaran di dalamnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian kita, saudara. Sebab tentang karunia, Rasul Paulus katakan, aku mau kamu tahu kebenarannya. Nah, saya akan bahas salah satu kebenaran dari karunia roh pada hari ini. Yang kedua, kita lihat kata dorea. Kata dorea adalah kata benda yang berarti hadiah gratis, pemberian supernatural. Kalau pneumatikos tadi itu hal-hal yang berkaitan dengan roh. Tapi kalau dorea itu adalah hadiah gratis, pemberian supernatural. Jadi penekanannya pada hadiah yang cuma-cuma tanpa alasan. Jadi kalau kita bicara karunia itu saudara, itu cuma-cuma, gratis. Nggak bisa kita beli itu karunia, nggak bisa kita datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya mau bayar 1 miliar, tolong kasih karunia kesembuhan, tumpangi tangan saya. Nggak bisa, saudara. Itu nanti kita jadi seperti Simon yang di Kisah Para Rasul itu ya. Jadi nggak bisa dibeli itu karunia. Kisah 2 ayat 38 misalnya kata dorea itu muncul. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, dorea, Roh Kudus. Karunia yang cuma-cuma. Orang Jakarta bilang, lu gak beli itu bos. Lu dapat gratis tuh. Gak dibeli itu. Gak bisa lu bayar tuh. Gratis itu. Ya. Oke, Kisah 10 ayat 48. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia, dorea, karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Dari kulit hitam sampai kulit kuning langsat sampai kulit putih, semua bangsa diberikan karunia asal mereka percaya dan menerima pengampunan dari Tuhan. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Pemberian di situ dorea. Selanjutnya Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia, dorea sorgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan selanjutnya itu bicara tentang soal murtad, saudara.
Jadi pneumatikos dan dorea. Mari kita lihat kata ketiga yaitu karisma. Karisma kata benda yang definisinya atau penekanannya pada hadiah atau bantuan yang diterima seseorang tanpa jasanya sendiri. Kalau dorea penekanannya gratis cuma-cuma, kalau karisma itu penekanannya lu terima bukan karena jasamu. Jadi itu gratis cuma-cuma, benar itu seperti dorea, tapi kamu terima itu bukan karena jasamu. Bukan karena kamu berbuat baik, bukan karena kamu pelayanan, tetapi itu karena kedaulatan Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Nah, karisma itu sebenarnya sebuah pemberdayaan. Atau dalam bahasa kerennya itu aktivasi. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus secara instan itu diaktifasi karunia dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan itu diberikan, nah ini perhatikan, diberikan untuk membangun orang lain. Itu beda. Jadi karunia itu diberikan untuk membangun orang lain. Bicara tentang karunia dalam Alkitab itu selalu bicara membangun orang lain. Dalam konteks gereja membangun komunitas. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca yuk kalau saudara bisa jangkau. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai stewardship, penata layan, kita semua adalah orang-orang yang diberikan karisma. Semua bilang kiri kananmu, kamu punya karisma. Ya. Kau mau hitam, kau mau berjenggot, kau mau berkumis, kau punya karunia. Amin. Demikianlah kita mempunyai karunia atau karisma di dalam Roma 12 ayat 6. Karunia itu adalah karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi selalu according grace, selalu menurut kasih karunia. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi karunianya beda-beda, nggak sama. Ya. Nah, kenapa karunia roh itu perlu dibahas, saudara? Saya akan berikan setidaknya 2 alasan. Yang pertama, karunia roh itu perlu dibahas di dalam pengajaran di gereja, karena kalau kita salah memahami karunia roh, maka kita bisa, yang saya sebut di sini, tersesat di jalan. Dalam bahasa Inggris yang asal-asalannya error in the way gitu. Tersesat di jalan, saudara ya. Nah, masih banyak orang Kristen yang belum memahami dengan benar tentang karunia roh. Sebab ada saja yang mengira kalau orang Kristen memiliki karunia roh tertentu. Maybe misalnya bahasa roh, kesembuhan, nubuat, atau karunia-karunia rohani yang bersifat spektakuler, mujizat ya. Kalau dia kasih begini orang rubuh gitu ya. Orang kita langsung pikir, orang Indonesia terutama, kita pikir berarti level rohaninya tinggi. Apalagi kita sudah biasa dengan dunia timur yang mistik-mistik ya. Kalau kita tumpang tangan orang rebah, wah karunia rohaninya tinggi. Kalau pendeta tumpang tangan pada orang sakit, orang sakitnya mati, oh itu pendeta itu enggak ada Roh Kudusnya. Jadi banyak orang Kristen belum memahami dengan benar tentang karunia roh. Jadi level kerohanian seseorang diukur dari karunianya. Nah itu saya mau kasih tahu itu salah. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara ya. Hal ini harus kita mengerti bahwa karunia roh bukanlah akhir, tetapi awal. Semua bilang bukan akhir, tapi awal. Sebab itu diaktifasi. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, karunia roh diaktifasi. Jadi kalau saudara orang Kristen, sungguh-sungguh yang percaya Tuhan Yesus, lalu saudara bilang gini, saya nggak punya karunia, nggak bisa saya melayani di gereja. Kamu salah. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus atau Tuhan Yesus akan mengaktifasi karunia itu melalui distributor tunggal karunia roh, yaitu Roh Kudus. Nah ini kita juga harus pahami. Sebab karunia Roh Kudus itu sebenarnya yang berikan adalah Tuhan Yesus dalam konteks karya keselamatan. Jadi karunia itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Yesus karena yang baptis kita bukan Roh Kudus. Karena yang baptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Maka yang berikan karunia Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Itu sebagai bagian dari kelanjutan karya keselamatan. Semua bilang kelanjutan karya keselamatan.
Makanya Roh Kudus diberikan itu untuk melengkapi gereja, jemaat Tuhan. Itu yang berikan Tuhan Yesus. Distributor tunggalnya Roh Kudus. Sama seperti baptisan Roh Kudus. Yang membaptis bukan Roh Kudus. Yang membaptis Tuhan Yesus, tetapi medianya itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus seperti media. Makanya baptisan Roh Kudus, karena kita dibaptis oleh pribadi ketiga Allah Tritunggal, medianya yang baptis Tuhan Yesus tapi medianya Roh Kudus, maka mekanisme dibaptis Roh Kudus adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi orang yang dibaptis Roh Kudus, tandanya itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya, bukan satu-satunya tandanya bahasa roh, bukan. Tapi apakah hidupmu, hidup saya, hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jelas? Jadi karunia roh itu bukan akhir, tapi awal, saudara-saudaraku. Karunia roh itu bukan garis finish, tetapi garis start. Jadi kalau kita lihat orang punya karunia yang begitu spektakuler, jangan ukur level kerohaniannya dari situ. Sebab nanti kita lihat ada orang-orang yang begitu ternyata dia korupsi. Ada orang-orang yang begitu ternyata dia jatuh dalam dosa. Apakah itu mengukur level kerohaniannya dari karunia yang spektakuler seperti itu? Tentu tidak bisa, saudara ya. Karunia itu diberikan dengan fungsi dan kegunaannya, tetapi bukan menjadi ukuran dari level kerohanian. Untuk saudara cepat supaya nggak bingung, karena saya tahu masih ada yang bingung nih. Ukuran kerohanian itu dari buah roh, bukan dari karunia roh. Amin? Udah bisa bedain? Ya, jadi banyak yang mungkin bingung. Oh, itu kan pendetanya sakti itu, dia doain orang sembuh. Tapi pendeta di gereja, terutama GKI, rata-rata doain orang sakit mati. Tapi kalau kita ke gereja karismatik yang bahasa-bahasa roh itu, di sana kok sembuh gitu ya. Kalau di gereja sini enggak sembuh gitu. Padahal banyak juga kesembuhan terjadi di gereja Kemah Injil. Amin, saudara. Cuma enggak diekspos aja gitu. Nah, karunia roh itu bukanlah puncak, tetapi kaki gunung. Analogi ini saya berikan untuk menunjukkan kepada saudara bahwa karunia roh itu tidak bisa dijadikan ukuran level kerohanian seseorang, apalagi mengukurnya sebagai level yang tinggi. Itu sebab kita harus mengerti bahwa karunia roh adalah bibit atau benih, bukan buah. Kalau buah roh kita hasilkan dari proses kita digarap oleh Tuhan setiap hari melalui berbagai tantangan, ujian, dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi kita dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, buah roh di situ dihasilkan. Jadi bukan soal karunia di situ, saudara. Dari 1 sampai 10, karunia roh itu bukan 10, tetapi 1. Jadi jangan pernah ukur kerohanian seseorang dari karunianya. Sebab karunia rohani itu baru 1, karena itu diaktifasi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, supaya cepat, supaya saudara langsung dapat intinya kayak gini nih. Karunia roh yang dimanfaatkan dengan baik akan dapat membantu seseorang membentuk buah rohnya. Saat seseorang menggunakan karunia roh dengan baik, perhatikan ini, saya ulangi. Saat seseorang menggunakan karunia roh dengan baik, maka buah rohnya bisa keluar. Disitulah kita ukur level kerohaniannya. Jadi bukan dari soal karunianya, tapi bagaimana dia menggunakan karunianya untuk kepentingan bersama. Amin, saudara? Bisa paham? Jadi bukan soal karunianya, tapi bagaimana dia menggunakan karunia itu. Itu baru kita bisa ukur level kerohanian seseorang. Tapi sebenarnya alat ukurnya juga kalau secara ilmiah susah ya. Karena itu sesuatu yang bersifat pengalaman pribadi, saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan merasa hebat bila memiliki satu karunia roh atau karunia supernatural. Sebab itu hanya level awal. Apalagi karunia-karunia spektakuler, kesembuhan, mujizat, maupun bahkan karunia mengajar. Itu kita nggak boleh sombong. Sebab itu baru level awal. Kalau kita punya karunia mengajar, bagaimana kita menggunakan karunia mengajar itu? Kalau kita punya karunia melakukan mujizat kesembuhan, bagaimana kita menggunakan karunia itu? Itulah yang Tuhan lihat. Jadi bukan soal karunianya, karena itu sekali lagi pemberian, bukan karena jasa kita. Kalau toh karunia yang didapatkan bersifat spektakuler, seperti kesembuhan, nubuat,
bahasa roh dan lain-lain, itu tetap level awal. Jadi jangan bilang, oh kalau pendeta karunia yang mengajar itu levelnya cetek. Ya di bawah. Kalau level kesembuhan, ya yang doakan orang sembuh, mujizat terjadi, oh itu levelnya tinggi tuh, ada Roh Kudusnya. Kalau yang khotbahnya yang ngajarnya biasa-biasa itu karunianya cetek tuh, ya level 1. Kalau yang kesembuhan level 10. Nah itu salah. Itu pemahaman yang salah. Amin. Jadi karunia roh yang didapatkan walaupun bersifat spektakuler itu semua tetap level awal. Karena yang Tuhan lihat adalah bagaimana engkau menggunakan, bukan soal apa karunianya. Tapi how, bukan what tapi how, bagaimana kamu menggunakan karunia. Disitulah buah roh akan bekerja atau timbul atau dihasilkan. Sebab memang karunia roh itu diberikan beda-beda, saudara. Kalau misalnya saudara nggak punya karunia kesembuhan, terus ada pendeta lain atau hamba Tuhan lain atau orang yang punya karunia kesembuhan, lepas dia pendeta atau bukan, ya. Dan itu Tuhan berikan gratis cuma-cuma, lalu itu menjadi ukuran level kerohanian, maka Tuhan nggak adil. Masuk akal? Halo? Ada orang di sini? Masuk akal saudara ya? Ini saya sedang ngajar nih, karena judulnya kan karunia mengajar. Masuk akal? Ini kan karunia. Karunia itu gratis cuma-cuma tanpa harus dibayar. Itu Tuhan aktivasi kepada setiap orang waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau what karunia itu dijadikan ukuran kerohanian seseorang, Tuhan adil atau enggak? Enggak, saudara. Tetapi Tuhan itu adil, itu sebabnya bukan karunianya yang menjadi ukuran, tapi bagaimana engkau menggunakan karunia itu. Apakah dengan baik, dengan setia, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dan berbagai hal lainnya. Karena karunia itu beda-beda. Kalau yang karunianya dibalik di atas panggung sini rata-rata, itu spektakuler, luar biasa gitu ya. Tapi yang menyediakan konsumsi, karunia melayani gitu ya, diakonia di dalam bahasa Yunaninya itu, di dalam Roma 12, karunia melayani, karunia mengajar, melayani itu diakonia. Biasanya diakonia itu kan di balik layar, benar nggak? Sesuatu yang di belakang panggung. Oh itu level rohaninya rendah. Jangan salah. Yang di panggung-panggung ini belum tentu level rohaninya tinggi. Tapi kalau orang yang di balik layar menggunakan karunia-Nya dengan baik, Tuhan pandang dia lebih tinggi dari yang ada di sepanggung. Karena karunia rohani itu diberikan beda-beda, saudara. Jadi jangan ngukur level kerohanian seseorang karena dia ada di panggung sini saja, termasuk saya juga. Semua kita, amin. Karena memang karunia itu diberikan beda-beda. Nah saudara-saudaraku, jadi jangan lagi kita mengira kalau orang yang punya karunia roh tertentu, ini saya sebut yang spektakuler contohnya dari tadi, misalnya bahasa roh, kesembuhan, nubuat, berarti level rohaninya lebih tinggi dari yang enggak punya. Saya sudah lihat ada pendeta-pendeta yang setia sampai matinya enggak pernah tuh bahasa roh. Ada pendeta-pendeta yang setia sampai matinya juga dia doakan orang, ya mungkin 1-2 aja yang sembuh. Saya rasa kalau nggak sembuh sama sekali, mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami gitu sehingga dia kadang stres juga gitu. Karena dia nggak ngerti firman dengan benar, dia stres juga. Aduh Tuhan, kayaknya Tuhan nggak panggil saya di pelayanan. Semua orang yang saya doakan mati. Gitu. Nggak ada yang sembuh, saudara. Ya mungkin karunianya dia adalah membawa orang masuk ke surga ya. Saya punya dosen dulu namanya Pak Pendeta Jeremia Jadi, ya di Makassar, masih hidup sekarang. Itu dia selalu cerita bahwa dia pendeta orang mati. Waktu dia di Manado dia melayani orang. Setiap orang dia doakan sejam berikutnya atau paling tidak beberapa hari berikutnya itu mati, saudara. Terutama orang-orang sakit itu ya. Jadi memang dia pendeta orang mati dan dia bangga cerita sama kami di kelas ya. Itulah karunianya mungkin kan. Nah jadi semuanya sama, kita ini semua sama. Semua bilang kita semua sama. Dalam pengertian kita ini anggota tubuh, semua anggota tubuh Kristus. Yang membedakan hanyalah fungsi masing-masing. Semua bilang kiri kanannya, fungsimu beda dengan saya. Tapi kita sama, anggota tubuh Kristus. Bisa paham sampai sini? Mulai kebuka pikirannya? Ya. Oke, jadi tangan tidak akan pernah jadi telinga, itu anggota tubuh kan? Hidung dan kaki nggak akan pernah itu tangan jadi gitu. Maksudnya ada aja orang Kristen yang sungguh-sungguh sampai matinya nggak dapat karunia bahasa roh, kesembuhan, tapi ia pasti punya satu karunia roh yang lain. Entah itu di balik panggung, entah itu mengerjakan sesuatu yang kecil yang mungkin seringkali di gereja tidak diperhitungkan, yang dianggap rendah. Tapi ternyata karena dia mengerjakan dengan setia, maka buah roh kesetiaan itu timbul dan itulah yang Tuhan ukur
sebagai level kerohanian. Jadi bukan apa karuniamu, tapi bagaimana engkau menggunakan karunia rohanimu. Amin, saudara-saudaraku. Kalau salah memahami ini, maka kita bisa tersesat di perjalanan kekristenan kita. Itu sebab alasan pertama karunia roh harus diajarkan adalah supaya kita nggak tersesat di perjalanan kekristenan kita. Kita nggak terjebak berpikir kalau ada bahasa roh, kesembuhan, nubuat, mujizat ekonomi, dan lain-lain, maka gereja itu yang benar. Kita jadi terjebak. Wah, itu di sini nggak ada doa untuk punya rumah, nggak ada doa untuk lepas dari kutuk nggak punya rumah. Jadi kita kesana aja ya, apalagi kalau sudah ada minyak urapannya dan lain-lain. Nggak salah, silakan menggunakan itu juga ada di firman Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi ukuran bahwa gereja itu benar atau tidak. Akhirnya kalau orang terjebak dengan pemahaman yang salah soal karunia roh, mereka tidak lagi fokus pada kebenaran firman Tuhan. Fokusnya pada fenomena, pada event-event, pada sesuatu yang spektakuler, yang kelihatan. Orang lumpuh berjalan, wah itu hebat gerejanya berarti. Di gereja kita nggak ada pernah doa mujizat gitu ya. Jadi gereja ini nggak benar, yang sana benar. Nah itu salah, pemikiran yang salah. Jadi jangan sampai kalau kita salah memahami karunia, kebenaran firman Tuhan dikesampingkan sehingga orientasi kita pada hal-hal berkat-berkat jasmani. Yang kedua, secara cepat, sudah 21 menit saya bicara. Enggak boleh lama-lama khotbah di sini ya. Kalau di jemaat saya bisa khotbah 1 jam lebih, saudara. Kenapa karunia rohani perlu dibahas? Yang kedua, karena kalau salah menggunakan karunia roh, maka bisa menyebabkan perpecahan. Ini yang kita harus waspadai. Kita semua punya karunia. Kalau salah digunakan, bisa pecah tuh gereja. Ketika seseorang menerima karunia Roh Kudus, saat itulah kita secara ofisial menjadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 firman Tuhan katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, kamu semua. Enggak ada yang terkecuali, asal kamu orang percaya kepada Kristus, kamu semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing anggotanya. Masalahnya gini saudara, dalam tubuh Kristus bisa ada perpecahan. Dan waktu Alkitab bicara tentang perpecahan di dalam tubuh Kristus, menariknya itu selalu dikaitkan dengan karunia. Coba cek dalam Alkitab. Cek itu, di Korintus, itu selalu begitu. Ya. Perpecahan itu selalu dikaitkan dengan penggunaan karunia roh yang tidak benar. Dalam 1 Korintus 12 ayat 24-25, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya, itu perhatikan, jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda-beda atau berbeda itu saling memperhatikan. Itu sebab kita harus belajar menghargai keunikan karunia setiap orang di dalam jemaat. Mungkin ada yang perannya sebagai mata, kalau kita analogikan anggota tubuh, telinga, kaki, hidung, tangan. Semuanya ada peranannya masing-masing. Kalau nggak ada koster yang sapu-sapu gereja, kelabakan juga Bapak Gembala bukan? Kelabakan juga pelayan-pelayan panggung bukan? Amin. Jadi semua ada karunianya masing-masing. Kita harus menghargai keunikan karunia kita masing-masing. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. 1 Korintus 12 ayat 14. Tetapi atas banyak anggota. Ayat 15-nya, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi di mana dia mata itu? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, loh saudara bisa bayangkan. Rasul Paulus waktu dia tulis itu mungkin dia bayangin monster gitu ya. Andai kata seluruh tubuhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bukan kita yang kehendaki, tapi seperti yang dikehendaki Allah. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dalam konteks BPJ misalnya, gembala nggak bisa berkata, aku nggak butuh BPJ.
BPJ bilang, kami juga nggak butuh gembala. Nah, loh gimana tuh? Nanti jemaat bilang, saya nggak butuh gembala. Pak Gembala bilang, saya nggak butuh jemaat. Nah, loh gimana itu? Terjadi perpecahan, saudara. WL bilang, saya nggak butuh pemain drum. Pemain drum bilang, saya juga nggak butuh WL. Mereka bilang, saya nggak butuh pemain keyboard, saya nggak butuh pemain bass. Apa yang terjadi? Perpecahan, saudara. Lalu ayat 22 secara cepat. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi yang tidak elok itu seringkali kita justru harus berikan perhatian khusus. Saya pernah, saudara, punya tetangga ya di Tangerang, itu anaknya nggak bisa BAB, sorry to say, nggak bisa BAB. Akhirnya itu dibelah dari sini, saudara. Kasihan masih anak kecil, belum tahu apa-apa gitu ya. Ya udah bisa jalan, cuma maksudnya belum tahu dunia begitu banyak, harus dibelah sehingga kotorannya harus keluar dari sini, saudara. Kasihan kan? Jadi ini yang sering kali kita anggap keluarnya kotoran itu, kalau dia nggak berfungsi, setengah mati juga kita, saudara. Benar nggak kan? Seringkali yang kita dandani, terutama ibu-ibu apa? Muka aja kan? Enggak, ini kadang tidak diurus. Tapi kalau udah masalah, aduh, susah, saudara. Jadi seringkali yang kita anggap, ini nggak ada fungsinya di gereja. Jangan-jangan itu yang paling kita butuhkan. Amin, saudara. Bisa pahami ini. Jadi kita harus menghargai keunikan setiap orang. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Diulangi lagi itu. Tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi prinsip ini akan selalu berlaku di semua keanggotaan, saudara. Perhatikan ini. Di keanggotaan apa saja, perhatikan. Yang nampak paling lemah, paling dibutuhkan. Yang kedua, perhatian khusus untuk yang tidak kelihatan cantik. Yang ketiga, penghormatan khusus untuk anggota yang kurang mulia. Ini prinsip yang harus kita pahami. Nah, saya singgung sedikit soal karunia mengajar. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lalu ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia, karisma yang berlain-lainan. Saudara perhatikan. Ayat 4, ya, bagian yang warna putih, itu diterangkan oleh ayat 5. Sama seperti satu tubuh mempunyai banyak anggota. Lalu ayat 5, demikianlah juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Lalu bagian yang kuning, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Itu diterangkan di ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia, karisma yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, perhatikan nih. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, memang menarik karunia mengajar ini, saudara. Karena karunia mengajar itu langsung berkaitan dengan bagaimana orang didewasakan. Semua bilang, karunia mengajar berkaitan erat dengan pendewasaan. Ya, ini berkaitan erat. Karena waktu kita diajar oleh orang yang tepat, oleh orang yang memang diberikan karunia itu, kita akan mulai terbuka pikirannya, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mulai didewasakan di dalam pimpinan Roh Kudus. Waktu kita berjalan dalam kehidupan setiap hari, kita mulai didewasakan. Sekarang gini, saudara, waktu misalnya orang sakit, ini saya kasih contoh praktis. Orang sakit, saya doakan, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, lenyap, sembuh dia. Pertanyaannya gini, what next? Apa selanjutnya? Ini harus diajar, bahwa setelah kamu sembuh, kamu harus didewasakan oleh Tuhan. Melalui apa? Pengajaran. Gak ada akses lain orang untuk dewasa, saudara. Dewasa itu gak bisa ditumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dewasa. Oh gak bisa. Gak ada pendeta kayak gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, dewasa rohani. Gak ada kayak gitu, saudara.
Pendewasaan itu melalui proses pengajaran. Saudara diajar mengerti kebenaran firman Tuhan dan saudara nanti akan digarap Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Karena setiap pengajaran itu menjadi landasan untuk Roh Kudus berbicara kepada kita, memimpin dan mendewasakan kita. Karena pendewasaan itu hanya dapat dilakukan di dalam pimpinan Roh Kudus. Enggak ada jalan pintas, enggak ada penumpangan tangan. Kesembuhan bisa lewat penumpangan tangan. Bisa lewat melalui minyak urapan, bisa didoakan, bahkan ditelepon pun. Dalam nama Tuhan Yesus, setan di Ambon, keluar. Bisa keluar tuh. Saudara percaya, amin? Itu banyak kasus begitu, saudara. Terjadi. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi soal pendewasaan, enggak bisa enggak. Harus diajar. Dan harus melakukan kebenaran yang diajarkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam amanat agung berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Bukan tumpang kita tangan supaya mereka jadi dewasa, enggak. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dalam hal ini hamba Tuhan yang mengajar juga harus memberikan teladan kehidupannya. Amin, saudara. Karena nanti generasi muda bilang gini, lu pendeta ngomong doang. Ya. Gue nggak lihat teladan hidup lu, gitu. Nah, makanya banyak Gen Z sekarang malas ke gereja gara-gara kayak gitu. Dia lihat pendetanya ngomong doang, nggak jadi pengajar. Jadi kita semua hamba-hamba Tuhan harus memberikan teladan hidup yang baik. Start atau mulai dari keluarga kita, di komunitas gereja kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi itu soal pengajaran. Nah, saudara-saudara, ini beberapa slide terakhir. Tenang aja. Kita nggak boleh iri dengan karunia orang lain, amin? Nggak boleh iri sekarang. Kalau kita iri, perhatikan nih, kalau kita iri itu artinya kita menghina karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab bukan beta yang minta karunia ini. Bukan gue yang minta karunia ini Tuhan yang berikan. Terus kalau kamu iri sama karunia gue, karena karunia saya, gitu. Berarti kamu menghina karunia Tuhan juga yang ada sama kamu. Karena itu Tuhan yang berikan. Bukan beta yang beri, bukan orang lain yang beri. Itu Tuhan yang berikan, saudara. Jadi kita nggak boleh iri dengan karunia orang lain. Kita harus bekerja sesuai dengan karunia kita masing-masing untuk kepentingan tubuh Kristus. Setiap kita pasti punya spesifikasi yang khusus dan unik. Semua bilang kiri kanannya, kamu spesifik. Ya, amin, saudara. Kamu punya sesuatu yang spesifik, yang khusus dan unik untuk memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus. Waktu saya lihat, wah, Pak Thomas mau dilantik, waduh ini Bapak sudah usia baru mau dilantik evangelis ini. Tapi setelah saya lihat detail suratnya, oh untuk melayani lansia. Nah tepat kan, sesuai dengan karunianya masing-masing. Dan itu diberikan untuk memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus. Semua pengangkatan pekerja itu diberikan untuk memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus. Bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Tapi untuk memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu selalu untuk kepentingan bersama, bukan buat sombong-sombong, bukan buat gagah-gagahan, tapi untuk kepentingan bersama. Di dalam terjemahan New English Translation, for the benefit of all. Untuk kepentingan atau untuk keuntungan semua orang. Jadi karunia itu menguntungkan kalau digunakan untuk kepentingan bersama. Semua bilang, menguntungkan kalau digunakan untuk kepentingan bersama. Oke, dibuat kayak anak-anak, saya lagi ngajar saudara. Gak apa-apa kan karunia mengajar nih. For the benefit of all. Untuk keuntungan bersama. Kalau tidak digunakan untuk kepentingan bersama, yang terjadi adalah perpecahan. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan bersama, yang terjadi adalah pembangunan tubuh Kristus. Terakhir. Senang kalau sudah pendeta bilang terakhir ya. Perhatikan ini. Upah kita di sorga tidak dibagikan menurut apa karunia kita. Upah kita di sorga dibagikan menurut kesetiaan kita
menggunakan karunia itu untuk kepentingan bersama. Saudara dapat sesuatu, amin? Saudara belajar sesuatu? Ada perspektif yang saudara dapatkan, amin? Mari kita satu di dalam doa.